Salam planter Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam hari ini saya ingin menjelaskan tentang urea ya, karena banyak pertanyaan tentang urea dan mungkin episode ini adalah episode 1. Karena mungkin nanti episodenya akan banyak sekali bicara tentang pupuk. Karena banyak yang bertanya tentang perjenis pupuk, maka pada malam hari ini dan selanjutnya akan saya jelaskan berkaitan dengan beberapa jenis pupuk. Yang pertama adalah urea. Urea ini sebenarnya adalah memiliki rumus kimia adalah CONH2 dua kali. Sebenarnya dalam ikatan kimianya bahwa urea ini adalah memiliki ikatan organik sebenarnya, namun digolongkan menjadi pupuk kimia karena memang pembuatannya adalah di pabrik dengan menggunakan amoniak cair. Sehingga kalau kandungan urea sendiri hampir seluruhnya itu adalah bahwa rata-rata urea ini mengandung 46% nitrogen, yang artinya bahwa dalam 1 kilo urea itu nitrogennya adalah sekitar 46% kali 1000 gram atau 460 gram, dimana bahwa urea ini memiliki reaksi yang netral sampai dengan agak asam, sehingga bahwa banyak mitos yang ada di masyarakat bercerita tentang pupuk urea ini yang menyebabkan tumbang di gambut, kemudian kurang cocok pada gambut. Sebenarnya adalah hal yang tidak benar, karena bahwa urea ini memiliki nitrogen yang cukup besar ya, sehingga memang reaksinya juga cukup cepat terhadap penghijauan daun. Misalnya mau digunakan untuk menghijaukan daun, itu ada reaksinya sangat cepat. Efek menggunakan urea sendiri kalau di gambut memang karena memang serapan nitrogennya besar, maka urea ini memiliki pelepah akan semakin hijau dan semakin berat. Dengan beratnya pelepah ini yang mungkin disinyalir oleh banyak masyarakat adalah akan menyebabkan tumbang pada gambut. Namun kita harus berhitung bahwa tumbang di gambut adalah takdir. Sementara karakteristik urea sendiri adalah memiliki karakteristik yang higroskopis, yang artinya bahwa urea ini memiliki kemampuan menangkap uap air di udara itu sangat cepat. Sehingga kalau misalnya urea ini mau digunakan maka harus dalam kondisi yang sangat sempurna. Dalam sempurna adalah dalam penyimpanannya adalah tidak boleh terbuka. Kalau dia terbuka maka dia akan mudah mencair, karena dia akan memiliki kemampuan untuk menyerap uap air di udara. Urea ini banyak menggolongkan menjadi pupuk keras ya, pupuk keras untuk tanaman. Namun sebenarnya bahwa urea ini karena memang memiliki sifat yang higroskopis, sehingga kalau misalnya mau digunakan untuk tanaman dan makanya harus hati-hati, khususnya bagi yang mau menggunakan urea cair, karena urea ini memiliki tekanan yang cukup besar. Begitu dia dicairkan atau tidak larut sempurna, maka akan berpengaruh terhadap kondisi daunnya, sehingga harus dicairkan. Lah, urea ini kalau tidak hati-hati bisa menggosongkan daun, karena bahwa 1 titik urea pada daun saja itu urea mampu menarik air yang ada di daun, atau yang dikenal namanya plasmolisis, yang menyebabkan sel daunnya menjadi pecah. Sehingga kalau ini dibiarkan maka dia lama-lama akan kuning dulu seperti kayak kena panu kecil-kecil itu, kemudian dia akan nyoklat, sehingga harus hati-hati. Maka harus bagi para planter dan para petani semua yang menginginkan menggunakan urea yang untuk dicairkan, maka lebih bagus harus benar-benar larut. Dan kalau misalnya penggunaan urea cair untuk di lapangan yang udah tanaman yang baru ditanam, atau tanaman belum menghasilkan, atau bahkan tanaman yang menghasilkan, urungkan niatnya untuk menggunakan urea cair dengan konsentrasi tinggi. Misalnya 1 kilogram urea kemudian dilarutkan dalam 5 liter air, justru akan berpengaruh nyata terhadap kondisi perakarannya. Karena sekali lagi, dalam kondisi yang kental, larutan kental urea mampu menyerap air yang ada di sel-sel tubuh tanaman kelapa sawit, baik di daun maupun di akar, sehingga tidak diperkenankan sebenarnya membuat larutan terlalu kental untuk diberikan pada tanaman kelapa sawit. Kemudian yang selanjutnya, bahwa apa sih Pak Pendi bedanya urea subsidi sama urea non subsidi? Bahwa pemerintah juga tidak salah begitu memberikan label urea subsidi dengan kadar nitrogennya yang 46%, kemudian yang subsidi juga 46%. Sama-sama 46%, nggak ada yang salah. Ketika dimasukkan ke laboratorium sama-sama 46%, ya benar. Namun harus ingat bahwa di dalam mekanisme pupuk ada yang pupuk mahal atau tidak, itu adalah bahan pembawanya. 46% nitrogen berarti ada 54 bahan pembawa, 54% bahan pembawanya, yang artinya bahwa bahan pembawa ini adalah tergantung dari
pupuknya. Sehingga kalau pupuk yang banyak diceritakan subsidi, kemudian kok cepat habis, ya mungkin bahan pembawanya berbeda, namun kandungannya sama-sama 46%. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan di part pertama bicara tentang urea. Intinya bahwa urea bisa digunakan untuk tanaman kelapa sawit, baik di mineral ataupun di gambut, dan penggunaan khusus di bibitan kelapa sawit harus berhati-hati, karena bahwa kemampuan higroskopis ini ataupun mampu membuat tanaman sel daun tanaman menjadi plasmolisis atau pecahnya sel itu akan sangat besar, sehingga harus benar-benar hati-hati dan dipastikan larut 100%. Mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan untuk penjelasan berkaitan dengan urea. Terima kasih, salam hangat bagi keluarga Anda di rumah, salam planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.